Halo Capricorn, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita akan reading untuk energi kamu ya, tahun 2024. Kita akan lihat seperti apa kehidupan kamu ya, baik dari segi spiritual, kemudian karir, keuangan, dan juga asmara kamu ya. Tapi ingat, ini general, jadi nggak resonate untuk kamu semua yang berzodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Capricorn ya. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksanalah dalam menyikapi ya. Kalau ingin resonate energimu sendiri, kamu bisa buat personal reading ataupun konsultasi pribadi ya. Kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Tapi untuk sementara ini, kalian jika ingin personal reading ataupun konsultasi, silakan hubungi melalui DM Instagram ya. Jadi jangan melalui kontak WhatsApp, karena untuk sementara WhatsApp tidak bisa digunakan, oke? Jadi kalian bisa DM di Instagram ya. Dan sebelum aku bacakan readingan untuk kalian, aku mau ucapkan banyak terima kasih ya buat teman-teman Capricorn semua yang udah stay di sini, setia nonton channel ini, bantu dukung subscribe, like, comment, and share ya. Semoga kehidupan kalian semua di tahun 2024 ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Harapan, impian, keinginan ya, semuanya akan terwujud di tahun ini. Tahun ini kehidupan kalian intinya jauh lebih baik, lebih bahagia, lebih sukses lagi. Oke, amin. Dan sekarang kita langsung baca aja untuk readingan untuk kamu ya. Kita lihat dari sisi spiritualnya kamu dulu ya, atau kehidupan atau energi personal kamu. Di sini kita punya, kartu pertama kita punya Pillar of Lights. Kemudian di sini ada Protection. Kemudian di sini kita punya Unbound. Oke. Ini energi kamu sepanjang tahun 2024 ya. Jadi sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu, aminkan saja yang baik-baik ya, selebihnya buang aja gitu ya. Yang jelek-jelek jadikan saja untuk antisipasi gitu ya. Aku ngeliat ada beberapa di antara Capricorn ya di tahun ini tuh kayak bakal menghadapi kegelapan jiwa kalian ya. Jadi gini, mungkin kalian ada di mana pernah mengalami situasi titik terendah dalam kehidupan ya, kayak istilahnya kena tower moment. Mungkin ini udah tahun sebelumnya, tapi efeknya mungkin ada beberapa yang masih akan berdampak di tahun 2024. Jadi di tahun 2024 ini mungkin masih ada ya rasa yang kamu rasain, kayak kegalauan, kesedihan, ketakutan, apapun itu ya, kayak seperti trauma, mungkin masih akan kamu rasain gitu ya. Jadi emosi kamu tuh masih tidak stabil gitu ya, kamu belum bisa healing, kamu belum bisa melepaskan gitu. Karena aku ngeliat dengan adanya Protection, Pillar of Lights ini kayak kamu seolah-olah tuh kayak masih merasa galau gitu loh ya. Jadi kayak nggak punya motivasi hidup. Kemudian mungkin ada perasaan-perasaan di mana kamu ngerasa sendiri, merasa tidak ada yang memahami kamu. Apalagi kalau di circle kamu atau lingkungan kamu berada di lingkungan orang toksik ya, nggak support kamu gitu ya. Kamu nggak dapat support system dari luar. Nah ini kan kayak kamu ngerasa sendiri, ngerasa sedih, mungkin masih sering stres gitu ya, memikirkan hal-hal yang yang belum terjadi, kayak masa depan kamu khawatir, kemudian masa lalu mungkin kamu takut akan terulang lagi gitu loh ya. Jadi nggak ada motivasi diri atau kepercayaan diri gitu. Nah di sini ada Pillar of Lights yang dimana kamu itu kamu itu oracle gitu ya. Kamu itu bisa menyemangati diri kamu tanpa bantuan orang lain, kamu bisa gitu loh ya. Jadi kayak di dalam diri kita itu, kalau kita mengalami situasi seperti ini ya, kayak kita menghadapi kegelapan jiwa itu kan, kita ngerasa bahwa kita butuh cahaya ya, butuh cahaya dari luar. Padahal sebenarnya kita ini juga sudah punya cahaya ya di dalam diri kita sendiri. Nah itu tinggal kamu tuh bangkitkan aja gitu loh
ya. Jangan biarkan cahaya kamu itu meredup gitu. Ya, kamu harus punya semangat diri, motivasi diri gitu loh. Ya, dan cut the cord ini uh, kayak kamu itu diminta untuk melindungi, memprotek diri kamu sendiri, atau kayak cahaya di dalam diri kamu yang masih sisa-sisanya gitu ya. Ibarat kita ibarat kita baterai itu kan kayak tinggal sedikit saja gitu loh. Kita kan memang butuh charge ya, butuh charging lagi gitu ya. Tapi di sini mungkin kamu tuh kayak udah redup gitu loh ya, ibaratnya kamu memang butuh support gitu loh dari luar. Nah, mungkin di saat-saat itu kan kayak kamu dalam posisi putus asa banget gitu loh. Nah, ini nggak usah khawatir gitu, karena kamu masih punya kekuatan dalam diri kamu yang ketika kamu percaya dan yakini itu, kamu akan bisa ya, kamu akan bisa keluar dari situ gitu loh ya, keluar ataupun menghadapi kegelapan dalam diri kamu. Karena di sini aku ngeliat Pillar of Light ini juga kesadaran kamu bakal naik kok ya. Di sini kamu ada dalam titik terendah gitu ya, low vibe, dan di sini Pillar of Light ini kayak high vibe gitu loh ya. Jadi ketika kamu yakin dengan diri kamu, percaya dengan diri kamu, kemudian kamu melakukan hal-hal yang bisa ya membuat kamu kembali semangat ataupun termotivasi gitu ya, istilahnya kayak berpikiran positif juga, melakukan hal-hal positif juga, kemudian hindari orang-orang yang mungkin membuat kamu ya semakin stres, semakin depresi kayak gitu ya, semakin galau ataupun semakin sedih gitu ya. Itu hindari, alangkah baiknya. Kan di sini energi kamu, kartu kamu ada protection gitu ya. Kamu harus melindungi energi kamu sendiri, menjaga kestabilan emosi kamu sendiri gitu ya. Ketika kamu memang membutuhkan gitu ya, membutuhkan support system dari luar, tapi orang-orang di sekitar kamu nggak support kamu, ya kamu yang kamu lakuin ya kamu harus memprotek diri kamu sendiri gitu loh ya. Orang yang selalu memicu emosi kamu, orang yang bikin kamu emosi nggak stabil gitu ya, hindari. Kalau kamu belum bisa menghadapi orang-orang seperti itu, lebih baik hindari gitu ya. Kamu cari pergaulan atau teman atau lingkungan yang kayaknya bisa support kamu gitu loh ya, bisa, intinya support system lah ya, bisa mendorong kamu atau setidaknya membuat kamu tuh kayak merasa nyaman gitu loh berada di lingkungan atau sekitar mereka gitu, bukan orang yang selalu membuat kamu emosi, selalu membuat kamu marah, selalu membuat kamu kesel gitu ataupun tersinggung gitu. Karena biasanya kalau kita dalam posisi titik terendah atau kita menghadapi kegelapan jiwa, itu kayak kita ini kayak sensitif gitu loh, perasaan kita tuh kayak sensitif banget gitu loh ya. Jadi harus bener-bener kamu tuh hati-hati dengan siapa kamu bicara, dengan siapa kamu bertemu, dengan siapa kamu bergaul. Itu bener-bener kamu tuh harus melihat betul-betul orang tersebut gitu loh. Jangan sampai mental kamu tuh semakin rusak gitu loh ya, seperti itu ya. Jaga jiwa kamu gitu loh, jangan sampai kondisi itu justru membuat kamu tuh jadi orang yang bukan lebih baik tapi justru lebih buruk gitu loh ya. Jadinya kan kamu emosian, kemudian mungkin kamu akan melakukan hal-hal atau berpikiran negatif gitu loh ya. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan kamu nggak bisa menghadapi orang-orang seperti itu, kondisi kamu belum baik ya, alangkah baiknya dihindari gitu loh. Tunggu sampai kamu stabil dulu gitu loh. Jadi kamu harus bisa memilah-milah gitu ya, orang seperti apa yang bisa kamu temui, bisa kamu ajak bicara atau kamu bergaul kayak gitu loh ya, seperti itu. Dan untuk beberapa di sini aku ngeliat sudah ada yang bisa melepas ya, sudah bisa melepaskan traumanya, kemudian bisa melepaskan mental block yang ada dalam dirinya, emosi-emosi negatif itu kayak udah bisa semua gitu ya. Jadi energi kamu mungkin akan positif ya, vibe kamu akan meningkat gitu. Jadi kamu udah nggak berada dalam titik terendah lagi, emosi negatif gitu ya, maksudnya dalam kondisi menghadapi kegelapan jiwa kamu ya. Yang intinya kamu udah bisa naik gitu loh ya, dari sisi gelap kamu tuh kamu udah bisa naik ke sisi terang kamu gitu loh
ya, dari bawah gitu sudah bisa naik ke atas gitu ya. Aku ibaratkan bawah itu kan kegelapan gitu ya, karena darkness gitu kan di dalam gitu ya. Dalam itu kan gelap ya. Nah, di sini kamu udah bisa naik ke jalan cahaya gitu, melepaskan itu, istilahnya bisa dibilang juga ini kayak pelepasan uh, emosi negatif, kemudian bisa juga dibilang ini pembayaran karma gitu ya. Jadi kamu udah bisa menyelesaikan karma-karma kamu gitu. Mungkin hal yang telah kamu lalui kayak tower moment yang sedang kamu hadapi, bisa saja itu juga apa karma ya, karma kamu sendiri ya, hasil dari perbuatan kamu sendiri di sebelum-sebelumnya gitu loh. Dan ini kayak pembersihan gitu ya, pembersihan untuk kamu akan menjadi seseorang yang baru lagi gitu ya, menjadi versi terbaik kamu, versi terbaru kamu. Dari situ kamu harus bisa belajar, karena dari pelajaran yang bisa kamu petik itu, mungkin kamu akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi, bukan seperti dulu ya. Karena orang sudah sadar ya, itu biasanya dia nggak akan seperti dulu lagi, nggak akan jadi dirinya yang dulu itu, nggak ya. Semuanya tuh akan berubah gitu ya, karena di sini kamu bisa mempelajari sesuatu dari situ gitu ya. Biasanya masalah yang didatangkan itu juga untuk kita bercermin gitu ya. Nah, kalau kita bercermin ya itulah yang dinamanya bisa belajar gitu loh ya. Dan kita akan lihat lagi dari sisi karir kamu. Mudah-mudahan paham ya dengan apa yang aku sampaikan. Kalau nggak paham ya ambil poin pentingnya aja. Oke. Di sini kita punya The Hierophant, kemudian di sini kita punya The Star, kemudian di sini kita punya Six of Cups. Oke, Six of Cups. Hierophant untuk karir ya. Karir kamu di sini aku ngelihatnya bagus ya, karena ada star juga gitu ya. Harapan kamu, doa kamu itu akan terwujud gitu ya. Mungkin kamu ingin karir kamu cemerlang ya, itu akan terjadi ya, kayak kesuksesan di karir gitu loh ya. Jadi kayak kamu tuh akan mencapai goal kamu di sini untuk beberapa orang, dan untuk beberapa orang mungkin akan menemukan karir impian juga di sini. Kalau kalian yang belum dapat pekerjaan atau kayak dalam fase pencarian gitu ya, mencari gitu. Aku lihat di sini ada ya peluang atau kesempatan kamu menemukan karir impian kamu gitu. Dan ada beberapa juga di sini yang oke. Ya, mungkin ada beberapa di sini yang ingin menekuni karir di bidang penyembuhan ya, atau kesehatan gitu. Mungkin kayak jadi seorang dokter, suster gitu ya, atau seorang healer di sini, ataupun apa ya, Hierophant ini kayak tokoh agama gitu juga bisa ya, atau penceramah, ataupun pokoknya yang intinya nih kayak seperti mengajari seseorang gitu ya, kayak memberikan pencerahan kayak gitu ya. Seperti yang bilang tadi ya, mungkin kayak healer gitu ya, seorang mentor, coach, konselor ya, bisa juga seperti itu. Atau ini karir impian kamu di situ gitu ya, kamu pengen jadi seorang penyembuh, seorang healer. Nah, ini udah lama banget mungkin kamu berpikiran seperti itu ya. Nah, ini kayaknya di tahun 2024 mungkin akan terwujud harapannya atau keinginan kamu. Bisa kamu kayak mulai belajar gitu ya, mulai mengikuti kelas-kelas kayak gitu ya, untuk belajar. Contoh kalau misalkan kamu pengen jadi seorang healer, tarot reader ya, mungkin kamu akan belajar tarot, kemudian belajar tentang spiritual juga, karena seorang tarot reader itu juga membutuhkan itu ya, kayak bimbingan secara spirit gitu ya. Seperti itu. Harus lebih paham gitu ya, di bidangnya itu harus tahu gitu loh. Harus
kesadarannya benar-benar harus bagus gitu ya, bijaksana gitu, harus memiliki ilmu lah ibaratnya kayak gitu, atau pengetahuan gitu ya. Karena The Star ini juga berbicara tentang alam semesta ya. Hierophant ini juga berbicara tentang satu kepercayaan gitu ya. Tapi ini aku ngeliatnya lebih ke spiritual ya. Tapi kalau di bidang agama ya kayak keagamaan gitu loh istilahnya, seperti itu. Oke. Seorang pengajar, nah gitu ya. Mendidik gitu juga bisa. Tapi ada juga beberapa ini memang akan menekuni pekerjaan lamanya ya, gitu. Akan menekuni pekerjaan lamanya, atau memang kamu sudah lama, seperti yang bilang tadi, mungkin kamu sudah lama menginginkan atau berencana untuk melakukan pekerjaan itu gitu, dan di tahun 2024 mungkin kamu baru akan memulai atau baru akan ada kesempatan gitu. Oke, sesuaikan aja ya dengan situasi dan kondisi kamu. Sekarang kita lihat dari segi keuangan. Keuangan Capricorn ya. Sepanjang tahun 2024 atau di tahun 2024. Di sini kita punya Five of Pentacles. Kemudian ada Three of Pentacles, ada Knight of Cups. Oke. Aku lihat di sini ada beberapa di antara kamu yang mungkin awal-awal ya, ada yang mungkin awal tahun ini ya, 1 sampai 4 bulan gitu ya, itu mengalami 1 sampai 5 bulan lah ya, mungkin pokoknya di bulan-bulan awal gitu ya, kamu mungkin mengalami kesulitan keuangan gitu ya. Kondisi keuangan kamu mungkin menurun, atau memang ini adalah efek dari tahun sebelumnya gitu ya, kayak tahun 2023 gitu ya, mungkin kamu mengalami kesulitan, dan ini kayaknya di awal tahun kamu mungkin masih akan merasa dampaknya gitu ya, kayak belum ada perubahan, kamu masih akan mengalami kesulitan. Oke, dan di sini kalau memang betul ini terjadi sama kamu, jangan jangan gengsi ya, jangan gengsi, jangan malu untuk meminta bantuan seseorang, untuk minta tolong seseorang gitu ya. Karena kamu mengalami kesulitan keuangan, jangan diem aja gitu, jangan stres sendiri ya, jangan istilahnya malu untuk minta bantuan gitu ya. Kalau memang benar-benar kamu sulit gitu ya, dalam kesulitan, alangkah baiknya kamu minta pertolongan dari orang gitu ya, dari seseorang. Karena aku juga ngelihat di sini ketika kamu membuka diri, ada Three of Pentacles dan Knight of Cups di sini. Kayak ada seseorang yang akan membantu kamu gitu loh, tapi kamu juga harus membuka diri gitu loh. Ya, mungkin ada seseorang yang mengulurkan bantuan gitu ya, orang-orang sekitar kamu, entah teman, entah orang yang peduli sama kamu gitu ya. Ya, kamu terima aja gitu loh, karena mungkin mereka tahu ya kalau kesulitan kamu kesulitan ya, atau kamu memang ada mencari bantuan gitu ya, mereka akan memberikan bantuan ke kamu gitu. Dan kamu harus bisa bekerja sama dengan baik ya dengan mereka yang udah memberikan bantuan sama kamu. Jangan mengecewakan mereka ya, kamu harus bisa menjaga kepercayaan mereka juga gitu loh, kamu harus menghargai mereka juga gitu ya. Dan di sini ada beberapa yang mungkin di pertengahan ya, mulai pertengahan kondisi keuangan kamu tuh kayak mulai naik lagi, mulai membaik lagi, mulai stabil lagi gitu ya, sampai akhir tahun kondisi kamu baru akan baik di sini, baru akan pulih, baru akan stabil gitu ya. Aku ngelihatnya seperti itu ya. Jadi di awal-awal tuh kamu sabar aja dulu, lewati aja, jangan putus asa, jangan menyerah gitu ya. Karena di sini kalau kamu nggak putus asa, nggak menyerah ya, berjuang terus, berusaha, dan nggak ego lah ya, nggak gengsian gitu ya untuk meminta bantuan atau pertolongan seseorang. Nah, ini kondisi keuangan kamu akan mulai stabil lagi gitu loh. Mungkin di sini kamu juga akan menjalin hubungan kerjasama gitu ya dengan seseorang yang atau membangun kerjasama ya di bidang bisnis gitu atau kerjaan gitu ya. Kalian mungkin ada yang didukung atau dibantu secara itu gitu loh ya, kamu kayak diajak kerja sama dengan mereka gitu ya. Nah,
Disinilah mungkin kamu kayak menemukan satu titik pencerahan gitu ya, ibaratnya apa ya, titik terang gitu dari masalah keuangan kamu ya. Dari situ kamu mungkin mulai ada pemasukan gitu ya, keuangan kamu mulai perlahan-lahan tuh stabil, membaik lagi gitu loh ya. Setidaknya ini adalah ibaratnya tuh kayak pertolongan pertama gitu loh ya, walaupun nggak begitu meningkat drastis gitu ya keuangan kamu, tapi ini pelan-pelan akan stabil dan kamu juga harus konsisten di sini ya, untuk melakukan pekerjaan yang kamu kerjakan gitu. Oke, jalin kerjasama yang bagus gitu ya. Kalian saling jaga kepercayaan, saling mendukung gitu. Kalau misalkan ini betul kamu ditawarin pekerjaan gitu ya, atau kerjasama gitu dengan seseorang. Jadi bantuannya itu nggak harus kayak dibantu secara kayak langsung dibantu secara finansial, itu enggak ya. Mungkin kayak ya itu seperti yang bilang tadi, mungkin kamu ditawarin kerja, diajak kerja sama. Nah, itu kan juga termasuk bantuan gitu. Dari situ kamu dapat pemasukan gitu. Ya. Ada juga di sini yang tawaran pekerjaan mungkin, ataupun secara emosional gitu ya, kayak dia cerita, kamu cerita ke dia ya, dia akan membantu kamu gitu. Dari segi komunikasi lah gitu loh. Yang intinya di sini ada banyak orang di sekitar kamu yang peduli kok sama kamu, tapi kamu juga harus berani untuk membuka diri juga gitu. Jangan malu-malu gitu. Dan kita akan lihat untuk kehidupan percintaan kamu, Capricorn, sepanjang tahun 2024. Ingat ya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu, karena ini nggak resonate untuk kamu semua. Di sini kita punya new love ya. Untuk aku bacain untuk yang single dulu. Kemudian the word waiting for. Kemudian ada past life or relationship. Oke. New love. Aku lihat ada beberapa yang di sini kemungkinan akan bertemu dengan cinta baru ya. Jadi kamu mungkin akan kedatangan seseorang atau bertemu dengan seseorang yang orang ini punya keinginan untuk mendekat ke kamu ya, atau kayak punya potensi gitu loh menjalin hubungan dengan kamu. Karena new love ini bisa jadi kamu memang udah siap gitu loh untuk menjalin hubungan baru ya. Bisa juga orang ini tuh kayak membuat kamu merasa jatuh cinta lagi kayak gitu ya. Ada ketertarikan di sini antara kamu dengan dia gitu. Jadi bukan cinta yang bertepuk sebelah tangan, itu enggak gitu. Kamu pun akan merasakan feel gitu ya, rasa juga gitu yang ya namanya orang jatuh cinta ya seperti itu ya, kayak berbunga-bunga, bahagia dan sebagainya gitu loh. Ya, yang intinya seseorang ini tuh bakal membuat kamu merasa seperti itu gitu loh. Dan orang ini sepertinya orangnya cukup romantis aku lihatnya ya, dan juga bisa kamu andelin. Mungkin kamu juga akan suka dengan cara-cara dia memperlakukan kamu, seperti itu yang aku lihat ya. Karena aku juga ngeliat di sini kayaknya ini kayak seseorang yang tipe kamu banget gitu loh. Kayak kamu mungkin berhayal tentang seseorang ini ya, kamu tuh pengen punya pacar yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, ini seseorang ini tuh orang yang kamu harapkan itu ya, orang yang kamu tunggu, orang yang kamu nantikan gitu, seperti itu ya, yang sudah ada di gambaran kepala kamu gitu ya, sudah ada di angan-angan kamu. Tapi ini bisa orangnya real ya, maksudnya kayak kamu tuh fokus sama satu orang, satu nama gitu. Bisa juga seperti itu, tapi bisa juga ini kayak masih angan-angan gitu loh. Tapi ketika kamu bertemu dengan seseorang ini, kamu merasa kayak angan-angan kamu yang awalnya kamu angan-angan saja gitu ya, tapi ternyata terwujud gitu. Contoh misalkan ya, kamu pengen pacar yang romantis, dikasih bunga dan sebagainya kayak gitu ya, kamu ngebayangin kayak gitu. Nah, ternyata seseorang ini tuh kayak memperlakukan kamu tuh juga seperti itu gitu loh. Ya, mudah-mudahan paham ya apa aku sampaikan gitu. Dan untuk beberapa aku juga ngeliat ini adalah seseorang dari masa lalu kamu ya. Masa lalu ini bisa memang dulunya kamu sudah pernah bersama lalu berpisah,
Tapi bisa juga ini masa lalu di kehidupan kamu sebelumnya ya, sebelum kamu hidup di kehidupan ini, kamu mungkin sudah pernah bersama dengan dia di kehidupan kamu yang dulu gitu, di past life kamu yang dulu sebelum kehidupan ini. Nah, dia ini kayak dihadirkan lagi, dipertemukan lagi dengan kamu di kehidupan saat ini. Seperti itu. Ya. Dan biasanya kalau koneksi past life ini memang agak intens ya. Di awal-awal tuh kayak walaupun kamu belum pernah ketemu, belum pernah kenal sama dia, tapi kayak di awal pertama tuh chemistry-nya tuh dapet banget gitu loh, seolah-olah kamu tuh udah kenal dia lama gitu. Biasanya past life relationship tuh sekuat itu gitu ya, jadi kayak nggak bisa dihindari juga, nggak bisa ditolak juga gitu loh. Kamu mungkin juga agak bingung kenapa dengan yang kamu rasain tuh nggak ngerti gitu loh ya, padahal baru pertama kali ketemu tapi rasanya kok kayak udah kenal lama gitu loh, seperti itu ya. Dan untuk kamu yang berpasangan di sini, sekarang kita baca yang berpasangan. Oke. Untuk kamu yang berpasangan ya, kalau kamu sedang jeda, ada masalah, kamu sudah menikah dengan pasangan kamu, tapi kamu lagi sedang jeda. Jadi kamu ini berpisah, tapi perpisahan kamu ini belum ada status cerai gitu ya. Aku ngeliat kamu akan, dia akan kembali sama kamu, karena mungkin kamu dan dia juga punya koneksi past life gitu ya. Jadi mungkin ada hal-hal yang memang harus kalian tuh dipisahkan dulu sama universe gitu, karena ada word waiting for, ada divine timing di sini. Jadi ini bukan waktunya kamu tapi waktunya semesta yang bekerja gitu ya. Ada hal-hal yang memang kalian tuh harus pelajari dari koneksi kalian gitu ya. Jadi makanya kalian dipisahkan dulu gitu ya. Setelah kalian pelajarannya selesai, kalian bisa sama-sama belajar, kalian sama-sama siap. Di sini aku lihat dipertemukan lagi ya. Tahun 2024 kalian akan dipertemukan lagi ya. Kurang lebih di sini kamu yang sudah berpisah sekitar 3 sampai bentar. Ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 3 sampai 6 tahun. Ya, 3 tahun sampai 6 tahun di sini. Gitu, karena biasanya divine timing ini nggak sebentar ya, itu lama, bisa 5 tahun bahkan bisa bertahun-tahun ya, ada yang 10 tahun juga gitu, 12 tahun juga kayak gitu, baru bisa dipertemukan lagi, dipersatukan lagi gitu. Ya, kalau aku ngeliatnya di sini kamu ini sudah menikah tapi belum ada status cerai gitu. Kalian lagi ada jeda saja gitu loh, masa divine timing gitu. Jadi ketika kalian udah sama-sama siap ya, kalian sudah sama-sama belajar gitu ya, ini kamu dan dia dipertemukan lagi karena ada new love. New love ini cinta baru ya, tapi kamu dengan orang lama gitu, dengan pasangan kamu sendiri, tapi ini versi terbaru, bukan dia yang dulu lagi. Kamu pun juga kalau bisa belajar dari sini, kamu juga merubah diri kamu jadi orang lebih baik. Nah, ini akan menjadi kalian tuh akan menjadi pasangan yang benar-benar kayak benar-benar pasangan yang sangat-sangat istilahnya, kayak bisa dibilang kayak true love gitu loh ya. Mudah-mudahan paham ya. Jadi kayak ketika kalian dipisahkan, itu kalian gak bisa membenci. Mungkin ada rasa benci, rasa marah, rasa dendam, tapi semua itu tuh kalah gitu loh. Kamu tetap gak bisa melupakan pasangan kamu gitu loh ya. Jadi rasa cinta, rasa sayang, rasa kangen, rasa rindu itu tetap ada gitu loh. Begitu juga pasangan kamu, makanya ada divine timing di sini gitu loh. Mungkin kamu juga kayak ngerasa kok beda gitu loh rasanya, ini kayak mengaduk-ngaduk emosi kamu gitu loh ya.
Tapi ketika kamu sudah bisa belajar dari koneksi itu, dari situ, gitu ya, tahu titik-titik mana kesalahan kamu, karena biasanya ini juga cerminan gitu loh. Dan kamu merubahnya, kemudian kamu juga berubah jadi versi terbaik kamu. Ini akan, kamu dan dia tuh akan menjadi pasangan yang gak akan bisa dipisahkan gitu loh. Karena cinta kalian dua-duanya kuat gitu loh. Kalian sama-sama menyadari bahwa kamu dengan dia itu memang gak bisa berpisah gitu loh. Ya, seperti itu. Oke. Dan oke. Ya. Ini terlepas kamu yang berpisah atau masih lagi diam-diaman ya, gitu. Akan ada perbaikan, pasangan kamu akan kembali di sini, minta maaf sama kamu, memulai lagi hubungannya dengan kamu, menawarkan cinta baru lagi dengan kamu, gitu. Oke. Dan kalau misalkan ini nggak ada perpisahan ya, ini aku ngelihatnya lebih ke Oke, ya. Gini, kalau kamu nggak ada perpisahan, ini hati-hati dengan kedatangan seseorang dari masa lalu. Atau bukan seseorang dari masa lalu, orang baru, ya, orang baru. Hati-hati dengan kedatangan orang baru, gitu. Jadi gini, kamu itu sudah menjalin hubungan, kamu sudah punya pasangan, tapi di sini kayak akan ada seseorang datang, entah ini di kamunya atau pasangan kamunya, gitu, ya. Tapi karena ini bacanya kamu, ya, ini berarti untuk kamu aja ya, mungkin ke kamu, gitu. Jadi seseorang ini tuh kayak mendekati kamu, gitu ya. Mungkin ada perasaan-perasaan intens di sini antara kamu dengan dia yang sulit kamu elak gitu ya. Kamu sendiri nggak tahu kenapa kamu juga tertarik sama seseorang ini, gitu ya. Hati-hati di situ. Kenapa? Karena aku lihat di sini dia ini datang ke dalam hidup kamu tuh hanya memberikan pelajaran saja buat kamu, gitu. Jadi kamu harus pertimbangkan gitu ya. Kamu harus pertimbangkan bahwa atau lihat-lihat situasi kamu gitu loh. Kamu sudah punya pasangan gitu loh, ibaratnya itu gitu. Sedangkan dia itu hadir ke dalam hidup kamu tuh walaupun kamu menginginkannya ya, bisa juga ini memang seseorang dari masa lalu juga ya, ataupun orang baru. Terlepas orang masa lalu ataupun orang baru, ini adalah kedatangan orang ini tuh memberikan pelajaran buat kamu saja gitu loh ya. Jadi kalaupun kamu meninggalkan pasangan kamu dan memilih mereka atau seseorang ini, itu hubungan kamu gak akan berjalan dengan baik gitu ya. Karena aku lihat di sini ini hanya memberikan pelajaran saja hubungan kamu dengan dia ini, gitu ya. Jadi kamu harus benar-benar lihat ya, bahwa kamu tuh sudah punya pasangan. Kamu harus tahu pasangan kamu tuh seberapa effortnya ke kamu gitu ya. Jangan egois lah gitu. Jangan melihat kekurangan pasangan, tapi juga lihatlah apa yang sudah pasangan kamu lakukan sama kamu gitu. Karena ya mungkin ini kamu akan sedikit agak tergoda gitu ya. Apalagi jika kamu dengan pasangan ada masalah ya. Kayak hubungan kamu dengan pasangan tuh kayak renggang. Mungkin kalian lagi diam-diaman atau sering diam-diaman atau merasa diabaikan oleh pasangan kayak gitu ya. Nah, dan seseorang ini tuh kayak datanglah ke dalam hidup kamu gitu loh. Ibaratnya orang ketiga lah. Nah, jadi hati-hati di situ. Tapi ini ya kembali lagi ke kamu ya. Terserah gitu ya. Di sini aku hanya menyampaikan aja, karena kalaupun kamu menerima seseorang ini, hubungan kamu nggak akan berjalan dengan baik. Karena seseorang ini tuh hanya memberikan pelajaran aja ya, datang ke dalam hidup kamu. Pelajarannya apa ya? Kamu akan lihat sendiri nanti. Karena segala sesuatu yang memang yang memang akan hadir ke dalam hidup kamu atau ada di jalan kamu itu, walaupun sudah tahu kayak gini pun gak akan bisa dihindari gitu loh
Ya, hanya saja kalau sudah tahu awal-awal, kamu bisa jadikan antisipasi. Kamu tahu sikap kamu apa yang harus kamu lakukan gitu ya. Kamu tahu apa yang um, hal-hal yang bisa bedakan lah ya, ibaratnya kayak gitu. Hal-hal yang seharusnya dan tidak seharusnya gitu, sebaiknya dan tidak sebaiknya kayak gitu loh. Ya, mudah-mudahan paham ya. Uh, itu saja sih yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Uh, mudah-mudahan bisa kamu pahami. Gak paham, ambil poin pentingnya aja ya. Sekali lagi ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Oke, sekian dulu bacaan dari aku. Terima kasih, sampai jumpa.